Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titis Desnila SPD, CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, dengan fasilitator Ibu Neti Afrianti MPD dan pengajar praktik Bapak Hardito SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Namun, pengajaran itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menjadi wadah bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid di kelas adalah kegiatan pembelajaran di kelas yang pertama hanya bersifat transfer ilmu. Saya sebagai seorang pendidik, tugas saya hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian, yang kedua, ketuntasan materi menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat materi pembelajaran yang sangat padat, sehingga ketuntasan materi ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi saya. Kemudian yang ketiga yaitu hanya melihat hasil evaluasi berupa kognitif. Nah, saya menilai anak-anak dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Itu pun dilakukan hanya untuk menilai kognitif peserta didik saja dan mengabaikan sisi psikomotor dan afektifnya. Kemudian yang keempat, keberhasilan berdasarkan KKM. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak-anak akan berhasil apabila mereka sudah mencapai KKM. Kemudian yang kelima, hanya bersifat menghafal dan bukan memahami materi. Peserta didik diharapkan untuk menghafal materi-materi yang sudah dipelajari. Namun peserta didik tidak dituntun untuk memahami materi-materi apa yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah murid dijadikan sebagai objek pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, sedangkan sumber belajarnya itu hanya satu, yaitu ada pada diri guru itu sendiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Nah, yang dari pelajaran tentang modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat, di mana hanya mentransfer ilmu, kemudian menilai dari segi kognitif, anak-anak akan berhasil jika telah mencapai KKM, dan juga pelajaran hanya berpusat kepada guru. Nah, apa yang seharusnya saya lakukan? Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa yang harus saya lakukan adalah pembelajaran secara menyeluruh. Dalam artian, saya tidak hanya fokus pada sisi kognitif peserta didik, namun juga dari sisi-sisi yang lain seperti afektif, psikomotor, budaya, sosial, dan spiritual. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa murid harusnya sebagai subjek pembelajaran. Murid kita berikan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan karakter murid. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua murid merasa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru memberikan pelajaran terbaik kepada siswa untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa.
Selanjutnya, yang keempat, guru harus ikhlas. Guru harus penuh kesabaran dengan setulus hati menuntun siswa agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, guru harus kreatif dan inovatif. Guru harus mampu dengan kreatif merancang pembelajaran agar siswa dapat berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Dan yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi. Siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Aksi pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran. Dalam artian, pada kegiatan pembelajaran terfokus kepada siswa, bukan teacher oriented lagi. Kemudian, aksi yang kedua adalah menerapkan pembelajaran pada abad 21, yaitu memancing anak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Aksi yang ketiga adalah mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif dan memberikan perhatian yang lebih terhadap murid. Aksi yang keempat adalah memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitas masing-masing siswa. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Aksi yang kelima adalah memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Kita tidak boleh menilai hasil evaluasi peserta didik dari segi kognitifnya saja, namun juga dari segi proses pembelajaran juga harus dinilai dari peserta didik itu sendiri. Kemudian aksi yang terakhir adalah melakukan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan bagi siswa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran saya akan berusaha menanamkan nilai-nilai leluhur dan budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Selain itu, saya juga akan menjadi contoh bagi peserta didik. Demikian uh, kesimpulan dan refleksi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.